Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jamaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW menyatakan man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Dan siapa yang dia bangun di subuh hari dalam keadaan aman di rumahnya, kemudian sehat, walhamdulillah, jasad kita ketika bangun enak, kemudian kita mempunyai makanan di hari itu dan untuk keluarga kita, maka seakan-akan telah dikumpulkan dunia untuknya semuanya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, membuka aktivitas dalam keadaan taat kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah semoga hidayah ini ditetapkan atas kita. Jemaah sekalian, di pembahasan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal yang penting di dalam pembahasan ekonomi Islam. Ini memang waktunya agak mepet ya, apalagi ini Senin, biasanya Monday morning sick, mungkin sebagian orang sudah banyak agenda, tetapi bagi yang berhalangan ya silakan, dan bagi yang sempat duduk, walhamdulillah kita bisa sejenak membahas tentang hukum Islam. Jamaah sekalian, konsep rezeki sebelumnya kita telah membahas tentang fikih dan hukum, dan kedepannya kita mungkin akan membahas tentang bagaimana konsep rezeki dan bagaimana kunci-kunci rezeki di dalam al-Islam. Di dalam Islam ada hal yang sangat fundamental yang berhubungan dengan rezeki seorang hamba. Di antaranya adalah bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan rezeki, menjamin rezeki hamba-hambanya, maka rezeki dipinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Qulillah, katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Qulillah, katakanlah itu adalah Allah. Allahu yabsutu rizqa li'ibadihi wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki sebagian hambanya, dan Allah Ta'ala juga menyempitkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha. Tidaklah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Ta'ala jamin rezekinya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya semua manusia kami lapangkan rezekinya, maka mereka akan melampaui batas dan lupa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam, Allah adalah Ar-Razzaq. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Dan Allah Ta'ala telah menentukan rezeki hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala telah menjamin rezeki hambanya, maka rezeki kita minta kepada Allah. Ini adalah hal yang sangat fundamental di dalam Islam yang berhubungan dengan konsep rezeki, Maka ada nasihat misalkan daripada Hasan Al-Basri atau ulama yang lain, janganlah kalian risaukan rezeki kalian, sebab itu sudah dijamin oleh Allah. Risaulah terhadap nasib kalian kelak di akhirat, sebab kalian belum tahu. Dan memang syaitan itu pintar, jamaah. Syaitan itu menakut-nakuti manusia dengan masa depan. Ya, kebanyakan manusia kan khawatir tentang rezekinya di masa depan. Nanti kalau saya mau nikah bagaimana? Kalau saya punya anak bagaimana? Kalau anak saya nanti sekolah bagaimana? Kalau anak saya nikah bagaimana? Kalau cucu saya bagaimana? Nikah saja belum kan? Itu sudah ditakut-takuti oleh syaitan. Maka benarlah ketika Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu nakut-nakutin tentang rezeki seorang hamba, dan memerintahkan supaya hamba itu menerjang batas-batas yang diharamkan. Wallahu ya'idukum magfiratan. Allah Ta'ala menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga kelapangan rezeki. Ini konsep yang pertama tentang rezeki.
Adapun konsep yang kedua jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, innal arzaq anwa'un wa muta'addidah. Yang namanya rezeki itu macam-macam. Tidak hanya al-mal, tidak hanya kekayaan, tidak hanya aset, tidak hanya tentang uang. Maka para ulama menyatakan rizku, pemahaman dan definisi tentang rezeki itu luas. Dan rezeki yang paling tinggi adalah al-hidayah. Kemudian al-afiyah, kesehatan. Baru kemudian di bawahnya adalah rezeki yang berupa uang. Al-hidayah, al-ilmu, kemudian as-sihhah wal-afiyah, dan berikutnya adalah al-amwal, harta, uang. Itu adalah rezeki yang paling rendah. Maka di dalam Islam kita wajib berusaha prioritaskan rezeki yang sangat penting bagi kita. Kita berusaha untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha taat kepada Allah, kita berusaha mencari ilmu, kemudian juga kita jaga kesehatan yang Allah taala karuniakan kepada kita, sebab itu adalah rezeki yang penting. Kemudian juga rezeki harta juga tidak kita abaikan. Ini tentang konsep rezeki di dalam Islam. Jadi tidak melulu tentang uang, dan uang, walaupun itu juga adalah rezeki. Adapun konsep rezeki yang ketiga jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, utlubul halal wajtanibu al haram wala tastabdi'u fil rizqi. Carilah rezeki yang halal, tinggalkan yang diharamkan, dan tidak boleh melakukan istibta'. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan jihad seorang muslim dalam mencari rezeki adalah dia mencari yang halal, mengambil yang halal, dan menyisihkan yang diharamkan, dan dia tidak melakukan istibta. Apa itu istibta? Istibta adalah godaan bagi seorang muslim ketika dia mencari rezeki Allah, berada dalam posisi kalau saya tidak melakukan dosa, kayaknya saya nggak dapat rezeki. Kalau saya tidak melakukan korupsi, saya nggak ada rezeki. Kalau saya tidak melakukan suap, saya nggak ada rezeki. Kalau saya tidak menipu, saya tidak akan mendapatkan rezeki. Kalau saya tidak, nah seperti itu. Itu disebut dengan al-istibta, dan ini diharamkan. Kemudian konsep rezeki yang berikutnya di dalam Islam, annal rizki asbabun diniyatun wa dunyawiyatun. Bahwa rezeki itu telah Allah Ta'ala jamin. Manusia wajib berusaha. Kemudian rezeki mempunyai sebab. Ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah dari syariat. Aspek yang kedua adalah dari dunia. Kalau di syariat itu disebut dengan abwab atau mafatih al-rizki, kunci rezeki. Ya, sebagian orang mengistilahkan dengan kunci-kunci rezeki langit atau sebab-sebab rezeki langit, atau dengan bahasa lain, dan tidak ada masalah dalam bahasa. Intinya adalah hal-hal di dalam syariat yang kalau kita konsisten lakukan, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Sesungguhnya rezeki ada yang ada di Lauh Mahfuz dan tidak ada satupun yang tahu. Kemudian rezeki ada yang dibagikan pada catatan malaikat setiap tahunnya saat Lailatul Qadar, dan rezeki juga ada yang bisa berubah dengan izin Allah jikalau seorang hamba ditakdirkan dimudahkan dalam mencari sebab. Contoh misalkan sebab-sebab yang memudahkan rezeki seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau diistilahkan dengan mafatih al-rizki, kunci-kunci rezeki. Yang pertama misalkan itu adalah at-taubat wal istighfar, bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua contohnya misalkan adalah at-taqwa ilallah, taat bertakwa kepada Allah, melakukan ibadah, meninggalkan dosa. Itu kunci rezeki yang kedua. Atau misalkan yang ketiga adalah at-tawakkulu ilallah fi talabil rizq, bertawakal, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah dalam mencari rezeki.
Yang berikutnya adalah ad-du'a ilallahi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang disyariatkan. Yang berikutnya adalah silaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Yang berikutnya adalah al-infaqu fi sabilillah, kemudian syukur kepada Allah, kemudian membayar hutang, kemudian hal-hal yang lainnya. Ini adalah asbabun syar'iyyatun, sebab-sebab atau kunci-kunci rezeki dari sudut syariat. Ini kita lakukan dan kita maksimalkan. Adapun yang kedua adalah sebab asbab dunyawiyatun, sebab duniawi, semacam mempelajari tentang finansial, kemudian melatih skill yang dibutuhkan untuk make money, mencari rezeki, kemudian melakukan berbagai macam hal semacam saving, investasi, kemudian membangun aset dan hal-hal yang lainnya. Ini sebab duniawiyah. Seorang muslim tidak boleh menyepelekan satu aspek dan hanya mengutamakan satu aspek. Pada aspek yang lebih dia tekankan pertama kali tentu saja adalah sebab-sebab syar'iyyah tadi yang telah kita sebutkan, bahwa kemudian sebab-sebab duniawiyah itu mengikuti. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya konsep rezeki dalam Islam, anna rizqa mas'ulun wa muktasabun, bahwa rezeki itu akan Allah taala hisab dan akan ditanya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Seorang hamba tidak akan bisa bergeser kakinya dari hadapan Allah di yaumil mahsyar sampai ditanya tentang 4 hal. Tentang usianya, kemana dia habiskan, tentang masa mudanya, di mana dia habiskan, kemudian tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan, wa an rizkihi, dan tentang rizkinya, hartanya, min aina hasala wa ila aina anfaqa, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Maka ini konsep rezeki yang berikutnya, bahwa rezeki itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan ditanya dan akan dihisab. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yang pertama, mungkin langsung saja pada kunci rezeki yang pertama di subuh kali ini, yaitu tentang taubat dan istighfar. Di dalam Islam, kalau ada seseorang sehat, afiat, rezekinya lancar, kehidupannya bahagia seakan-akan, keluarganya harmonis, tapi dia tidak beriman dan tidak taat, maka itu bukan rezeki namanya. Tidak boleh kita silau. Ya, itu adalah istidraj. Istidraj, penjelasan yang simpel dan sederhana, itu seperti deskripsinya seseorang lagi mancing, Pak. Nah, mancing itu kalau langsung diginikan, ya bukan seperti itu dunia mancing. Mancing itu kan di ini dulu, apa namanya? Ya apa kan, Pak? Ya diulur dulu, dikasih dulu, dikasih umpan, talinya dipanjangkan, pas kena juga, pas ditarik sulit, dikendorkan lagi, baru kemudian langsung disisit dan ditarik serta diambil. Nah, demikian juga ketika ada seorang hamba, dia tidak taat kepada Allah, tapi rezekinya kok lancar saja, yakin itu adalah istidraj, dan kesudahannya pasti lebih menyakitkan. Kesudahannya pada satu titik pasti lebih menyakitkan. Bagi seorang muslim, konsepnya adalah bahwa dia ingin dosanya itu diampunkan di dunia, kemudian di sana ada bala, ada penyakit, ada cobaan, ada ujian, itu juga menghapuskan dosa. Nah, maka bagi seorang muslim, dia meyakini rezeki sebanding dengan ketaatan, berbanding lurus dengan ketaatan, dan berkebalikan dengan dosa. Jadi makin taat seseorang, makin beriman seseorang, makin jauh dia daripada dosa, dan makin banyak dia taubat dan istighfar,
maka konklusinya harusnya sama dengan rezekinya pasti makin banyak, begitu Pak. Seperti itu. Dan seorang hamba, salah satu penghalang daripada rezeki itu adalah dosa. Innal abda la yuhramu innal abda la yuhrama min rizqihi bidzambin yusibu. Seorang hamba itu rezekinya ditahan karena dia melakukan satu dosa. Maka dosa adalah sebab kesengsaraan. Salah satu kesengsaraan adalah pailit, terlilit hutang, tidak punya uang sama sekali, harta, dan itu adalah bentuk hukuman atas dosa. Maka konsep yang pertama, kunci rezeki dalam Islam adalah kembali ke titik nol. Merasa banyak dosa, mengakui bahwa kita banyak dosa, kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Evaluasi bagaimana selama ini ibadah. Evaluasi bagaimana selama ini keyakinan dan tawakal kita kepada Allah. Evaluasi bagaimana pekerjaan kita selama ini dalam mencari rezeki. Evaluasi bagaimana harta yang masuk ke dalam aset kepemilikan kita dan kita berikan kepada keluarga kita. Kemudian kita mengakui bahwa kita banyak dosa, banyak salah, mungkin masih tercampur harta yang diharamkan di antara yang halal. Kemudian kita taubat. Taubat mempunyai 3 syarat. Yang pertama adalah al-iqla', stop. Setelah evaluasi tadi, stop yang diharamkan, nggak bisa ditoleransi lagi. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Ya Allah, kemarin kok bisa seperti ini? Ya Allah, aku menyesal. Adapun yang ketiga adalah al-azm, bertekad ke depannya itu tidak boleh terulang lagi. Bertekad ke depannya tidak boleh terulang lagi. Maka at-taubat wal istighfar itu bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan fi'al, dengan perbuatan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya di dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Nah, di dalam surah Nuh ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala akan menurunkan hujan untuk kalian. Maka hujan itu luar biasa. Dalam hujan itu banyak rezeki para hamba. Entah itu petani, entah itu nelayan, entah itu peternak, dan berbagai macam profesi yang lainnya. Yusilis sama alaikum midrara wa yumdidkum. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian rezeki anak, kemudian juga harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian kebun dan berbagai macam harta. Maka ketika Hasan al-Basri didatangi oleh seseorang yang mengeluh, wahai imam, sudah lama aku menikah tapi tidak punya keturunan. Kata Al-Hasan al-Basri, taubat dan istighfarlah. Kemudian datang seseorang petani, wahai imam, kebunku gagal panen, sawahku gagal panen, apa masukan engkau? Kata Imam Hasan al-Basri, istighfarlah. Yang lain mengeluhkan terlilit hutang, sedikit rezekinya, istighfarlah. Maka semua yang datang solusinya istighfar. Ditanyakan oleh sahabatnya, kenapakah demikian? Maka disebut dengan surah Nuh tadi. Pada ayat yang lain misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang senada, misalkan Allah Ta'ala juga berfirman, wa yaqum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yusilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, kata Hud berkata kepada kaumnya, istighfarlah kepada Allah, taubatlah kalian kepada Allah. Allah Ta'ala akan tambahkan rezeki kalian dan kekuatan kalian. Dalam ayat yang lain, yumatti'kum mata'an hasana. Allah Ta'ala akan jadikan hidup kalian itu penuh kemudahan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, man lazama istighfar, barang siapa yang dia banyak istighfar, Allah Ta'ala pasti akan jadikan setiap masalah pasti ada solusi. Kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak dia sangka. Ini sebab yang pertama, adanya kesadaran, adanya evaluasi,
oh selama ini saya mencari rezeki banyak yang salah dari sudut hukum syariat. Banyak yang saya ketahui diharamkan, tapi pertimbangan duniawi lebih mengalahkan. Oh ini salah, ini saya akan perbaiki, kemudian perbanyak taubat dan istighfar, dan itu kunci rezeki yang pertama, paling fundamental, paling esensial. Kalau ini tidak dilakukan, mungkin saja dapat rezeki, tapi ujungnya adalah bala, ujungnya adalah kesengsaraan, tidak berkah. Nah ini kunci rezeki yang pertama, perbanyak taubat dan istighfar sebanyak-banyaknya. Sambil nyetir istighfar, sambil bekerja istighfar, sambil jalan jogging istighfar misalkan. Maka insya Allah seseorang akan melihat keajaiban dalam hidupnya, dalam masalah rezeki termasuk ketika dia senantiasa taubat dan istighfar secara lisan dan secara perbuatan menyesuaikan. Ini jemaah, kita itu kan butuh keajaiban dalam hidup kita. Fungsi keajaiban adalah iman kita bertambah. Jadi seseorang perlu banyak menghadirkan keajaiban dalam hidup dia. Hal-hal yang sifatnya di luar logika sehat, tiba-tiba dia dapatkan dengan izin Allah, bertambah kesyukuran dan iman dia kepada Allah. Salah satunya adalah berbanyak taubat dan istighfar. Mungkin sebagian orang mendapatkan problematika dalam masalah finansialnya, di PHK, ya kan, seperti itu. Kemudian karirnya mandek misalkan, atau dia ditipu atau yang semacamnya, yang kalau solusi rasional, kalau tanya pada manusia sulit didapatkan. Disitulah seorang muslim butuh keajaiban, pertolongan daripada Allah. Langkah pertama adalah taubat dan istighfar. Mungkin ini jemaah yang sempat kita sampaikan. Ada sedikit waktu, silakan mungkin ada yang ditanyakan jemaah. Silakan Bapak. Kita singkat saja karena memang di hari gereja dan waktunya juga makin ke belakang, nanti juga insya Allah akan makin ke depan. Silakan jemaah, mungkin ada hal yang ditanyakan berkaitan dengan poin-poin konsep rezeki dalam Islam tadi. Kemudian sebab itu ada dua, sebab apa tadi? Syar'iyyah. Kemudian sebab yang kedua adalah duniawiyah. Kalau sebab duniawiyah insya Allah kita tahu, kita juga sering mendapatkan pencerahan edukasi daripada berbagai macam literatur misalkan. Tapi kita mulai dengan sebab-sebab dalam agama yang memudahkan rezeki seorang hamba. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada langsung kita tutup. Ya, jadi saya mengajak pribadi saya, kemudian pada jamaah sekalian, tentu saja banyak problematika dalam hal yang berhubungan dengan rezeki kita. Kalaupun lancar, walhamdulillah. Tetapi penting juga untuk memastikan itu berkah. Itu berkah. Maka langkah pertama adalah taubat dan istighfar. Dan kita sangat butuh kepada taubat dan istighfar setiap saat. Setiap saat taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa sangat butuh kepada Allah, kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak kealpaan dan salah, kemudian kita berhenti dari yang salah, menyesal dengan penyesalan yang mendalam, kemudian berniat untuk memperbaikinya. Wa idza kana al-'abdu istaghfara lisanuhu wa lam yattabi' arkanuhu wa lam tattabi' arkanuhu bi ta'ah, fadzalika fi'lu al-kadzdzabin. Jikalau seseorang rajin taubat dan istighfar dengan lisannya, tapi tidak mengikuti dengan perubahan pada amalannya, maka itu adalah perbuatan orang-orang yang dusta dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat yang singkat ini. Nanti kita lanjutkan. Saya juga kebetulan nulis, nanti akan saya bagikan mungkin pekan depan
tentang konsep rezeki dan kunci-kunci rezeki di dalam Islam. Itu mungkin kita bisa jadikan panduan dalam beberapa kali pertemuan sebelum bulan Ramadan insyaallah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.